Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'iyan ila ridwanih. Salawatullahi alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita pada kesempatan kali ini. Kita masih bersama tafsir ringkas dari surat Al-Ahzab ya. Surat Al-Ahzab, surat yang ke-33 dalam eh, urutan mushaf, dan dia termasuk surat Madaniyah yang terdiri dari 73 ayat. Pada pertemuan yang lalu kita telah mengambil ayat 1 sampai ayat 8 yang berkenaan dengan hukum kekeluargaan yang harus berdasarkan ketetapan Allah dan Rasulnya. Ayat 1 sampai 3 bercerita tentang takwa, tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat 4 sampai 5 berbicara tentang hukum zihar ya, dan kedudukan anak angkat, yang mana hukum zihar ini dijelaskan secara rinci di tafsir surat Al-Mujadalah. Kemudian tentang hubungan darah dalam hukum waris. Pada kesempatan kali ini kita akan mulai masuk pada poin yang kedua tentang bantuan Allah Subhanahu wa taala kepada kaum muslimin dalam perangan Ahzab, yang ada dari ayat 9 sampai kurang lebih ayat 25. Yang nanti diikuti tentunya dengan perang Bani Quraidah, yang mana Bani Quraidah ini orang-orang Yahudi yang mempunyai hubungan perjanjian dengan Rasulullah, tapi ternyata dia ingkar, malah mengikuti Ahzab, para sekutu-sekutu yang menyerang Madinah. Mereka bersatu menyerang Madinah, yang pada akhirnya Allah Subhanahu wa taala hancurkan mereka dengan eh, tentara Allah Subhanahu wa taala yang berupa angin, sehingga mereka kembali ke eh, apa namanya, tempatnya mereka masing-masing tanpa bisa masuk ke kota Madinah karena mereka terhalang oleh khandak atau parit-parit yang dibangun oleh para sahabat. Baik, sebelum kita masuk kepada ayat demi ayat daripada perang Ahzab ini yang ada di surat Al-Ahzab, kita akan membaca dulu tilawah untuk saat ini. Kita akan ambil mungkin ayat 9 sampai ayat ke 11 saja ya. Tiga ayat. Karena di surat Al-Ahzab, di, di apa namanya, ayat 9 sampai 25 nanti berbicara tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala menolong kaum muslimin. Kemudian nanti ada bagaimana orang-orang yang munafik mulai menampakkan kenifakannya dengan mencoba mundur ya. Mereka mengatakan eh, rumah-rumah kami itu kosong dan segala macam. Intinya mereka ingin lari daripada peperangan. Dan para sahabat tetap berpegang teguh menemani Rasulullah SAW, bahkan mengatakan ini adalah yang dijanjikan Allah dan Rasulnya, dan Allah Rasulnya itu maha, itu benar atas atas janjinya. Dan betul Allah Subhanahu wa taala bantu mereka dan menangkan kaum muslimin dari orang-orang kafir. Baik, kita ambil tiga ayat pada kesempatan kali ini, ayat 9 sampai ayat 11. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya
أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di tiga ayat permulaan daripada eh, apa namanya peristiwa daripada perang Al-Ahzab, yang mana Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kaum muslimin tentang nikmatnya. Ya ayyuhalladzina amanu dzkuru ni'matallahi 'alaikum. Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah akan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepadamu, kepada kalian. Ija'atkum junudun fa arsalna 'alaihim rihan wa junudan lam tarauha. Ketika datang kepadamu tentara-tentara yang kemudian Allah Subhanahu wa taala kirimkan kepada mereka angin topan dan tentara yang tidak dapat kamu melihatnya, maksudnya para malaikat. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kaum muslimin, hamba-hamba yang beriman tentang kenikmatan yang diberikan kepada mereka. Tentunya panggilan orang-orang beriman dalam ayat ini termasuk yang pertama kali yang masuk adalah para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun meskipun demikian, sesungguhnya nikmat itu didapatkan oleh para sahabat tatkala mereka menemani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam khususnya di perang Ahzab ini, dan juga merupakan nikmat bagi kita sekalian. Karena apa? Karena dengan berpegang teguhnya mereka bersama Rasulullah dalam perang Ahzab, yang menjadikan mereka mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, sehingga tetaplah Islam itu berada di muka bumi ini dan sampai Islam itu kepada kita sekalian. Tatkala itu pasukan sekutu, ya, Ahzab, itu terdiri dari orang-orang kafir Quraisy yang jumlahnya kurang lebih 4.000 pasukan, dan juga dari kabilah-kabilah yang lain yang berjumlah 6.000 pasukan. Mereka datang ke Madinah dan mengepung orang-orang yang beriman. Di sini Allah menyebutkan menggunakan kata junud, yaitu pasukan-pasukan dalam bentuk nakirah, ya. Di sini junud nakirah yang fungsinya untuk menginformasikan kepada kita betapa banyaknya jumlah mereka dan juga betapa kuatnya pasukan tersebut. Mereka siap dengan segala bala tentaranya dengan satu eh, waktu, satu irama, ingin membumi hanguskan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya yang berada di Madinah. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala menorong orang-orang yang beriman dengan mengirim kepada pasukan Ahzab itu angin yang kencang, rih, yang angin tadi merobohkan tenda-tenda mereka, menumpahkan panji-panji yang mereka gunakan untuk masak. Bahkan dikatakan bahwasanya
Yang dikirimkan itu angin dari timur yang terkenal dengan daya rusaknya yang tidak terlalu kuat sebenarnya. Namun dengan angin yang tidak terlalu kuat saja itu cukup untuk memporak-pandakan kem-kem pasukan mereka. Kemudian Allah juga ingatkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengutus para malaikat dari langit untuk menolong orang-orang beriman. Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui apa yang terjadi pada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dan kepada kaum muslimin tidak tersembunyi dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa yang tidak seperti biasanya. Beliau meminta kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Maha mengetahui hal ini, mengetahui segala yang kita kerjakan. Oleh karenanya, jika seorang hamba tahu bahwa Rabbnya Allah Subhanahu wa taala melihatnya, mengetahui apa saja yang ia lakukan, ini seyogianya ya, selayaknya ia jadikan sebagai motivasi untuk beramal soleh. Motivasi untuk ikhlas dalam beramal. Kemudian juga sebagai motivasi untuk meninggalkan setiap kemaksiatan sekecil apapun yang Allah Subhanahu wa taala larang. Karena Allah Subhanahu wa taala itu Maha mengetahui apa yang kita kerjakan. Idja'ukum min fawqikum wa min asfala minkum wa idh zaghatil absaru wa balagatil qulubul hanajir wa tadhunnuna billahi dununa. Yaitu ketika mereka datang kepadamu dari atas dan dari bawahmu, dan ketika tidak tetap lagi penglihatanmu, sudah melihat pasukan yang sangat banyak, sudah panik ya. Bahkan disebutkan di sini wa balagatil qulubul hanajir, dan hatimu itu naik menyesak sampai ke tenggorokan. Bahkan wa tadhunnuna billahi dzununa, sampai ada yang menyangka terhadap Allah, terhadap eh, dengan bermacam-macam persangkaan. Nah, disitulah hunalika tuliyal mu'minuna wa zulzilu zilzalan syadid. Disitulah diuji orang-orang mukmin dan diguncangkan hati mereka dengan goncangan yang sangat dahsyat. Sehingga apa? Sehingga nanti akan keluar orang-orang munafik yang notabene belum begitu kuat keimanannya kepada Allah dan Rasulnya. Mereka tampak yang akhirnya mereka mohon izin kepada Allah Subhanahu, kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk kembali kepada keluarga-keluarga mereka, meninggalkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya untuk melawan pasukan Ahzab yang sangat banyak. Para hadirin rahmatullah SWT, para ulama berbeda pendapat tentang firman Allah, Ija'ukum min fawqikum wa min asfala minkum. Yaitu ketika mereka datang kepadamu dari atas dan dari bawah. Ada yang mengatakan bahwasanya yang dimaksud dari atas, dari barat, adalah pasukan Quraisy. Dan yang datang dari bawah, dari timur, adalah pasukan Ghatafan. Ya. Dan pendapat ini merupakan pendapat beberapa ahli tafsir. At-Tabari, Al-Qurtubi, Sa'di, dan Syekh Al-Utsaimin rahimahullah. Pendapat kedua, Al-Alusi berpendapat bahwa maksud ungkapan tersebut adalah al-ihata bikum, yakni pasukan itu mengepung dari segala penjuru. Dari atas dari bawah maksudnya adalah mereka menyeru mengepung dari segala penjuru. Dan pendapat ini pendapat yang cukup kuat sebenarnya, karena saat itu mereka menyerang bukan hanya pasukan dari kabilah Quraisy dan Qatafan saja. Namun ada juga pasukan yang datang dari arah selatan Madinah, yaitu kabilah Bani Quraidah, orang-orang Yahudi yang berkhianat, yang mereka membatalkan perjanjian damai dengan kaum muslimin. Sehingga kaum muslimin terkepung dari segala
segala sisi. Adapun yang dimaksud dengan firman Allah, wa idzaghatil absar, pandangan mereka tidak tetap atau miring ya. Para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan bahwa maksudnya adalah pandangan mereka itu hilang sama sekali. Maksudnya tidak hanya terfokus pada musuh saja. Karena apa? Karena mereka sudah terkepung. Sudah tidak ingat kanan kiri. Sudah blank pokoknya. Pokoknya hanya lihat musuh yang begitu begitu banyak di hadapan mereka. Pendapat yang kedua yang diambil oleh Tahir bin Asyur mengatakan bahwasanya pandangan mereka itu tidak fokus. Karena apa? Karena saking takutnya. Karena memang orang yang takut dengan takut yang luar biasa, udah nggak fokus lagi gitu kan ya. Apalagi ini jelas-jelas kalau sampai mereka lolos masuk khandak, lolos bisa menerobos parit itu, udah habis itu kaum kaum muslimin dengan jumlah mereka yang lebih lebih sedikit. Jadi makna ubalaghatil qulubul hanajir, dan hatimu naik menyesak sampai tenggorokan. Ini juga ada dua pendapat. Ada yang mengatakan ini adalah makna hakiki. Maksudnya hati atau jantung mereka itu saat itu naik ke atas karena saking takutnya ya, saking takutnya. Adapun pendapat jumhur ulama dan ini yang lebih kuat ya, bahwa ini ungkapan ya uslub dalam bahasa Arab. Begitu juga dalam bahasa kita bahasa Indonesia ya. Pengungkapan sesuatu yang keadaan yang kondisi yang sangat menakutkan. Ya, ya. Ungkapan seorang ketika dalam kondisi yang seolah menjadikan detak jantungnya itu berdetak kencang ya. Seolah-olah akan copot ya, akan lepas. Dan ini ada juga di bahasa kita. Watadhunnuna billahi dzununa. Bahkan saking ketakutannya ini, sebagian mereka ada yang menyangka terhadap Allah dengan berbagai macam prasangka. Jadi ayat ini uh, mencakup di dalamnya orang-orang mukmin dan orang-orang munafik yang mereka tergabung dalam pasukan kaum muslimin. Mereka ikut perang. Walaupun akhirnya mereka mundur dari peperangan. Adapun perasaan kaum mukminin saat itu digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di ayat yang 22, kita akan ambil pada pertemuan yang akan datang. Walamma ra'al mu'minuna, ketika orang-orang mukmin itu melihat al-ahzab, orang golongan-golongan yang bersekutu itu, qalu, mereka berkata, hadza ma wa'adana Allahu wa rasul. Inilah yang dijanjikan Allah dan Rasulnya kepada kita. Wa sadaqallahu wa rasul. Dan benarlah Allah dan Rasulnya. Bahkan hal ini wa ma zadahum illa imanan wa taslima. Bahkan kumpulnya golongan-golongan bersekutu itu yang sangat banyak itu wa ma zaduhum illa imanan wa taslima. Yang demikian itu menambah keimanan dan keislaman mereka. Adapun orang-orang munafik, mereka mereka berprasangka terhadap Allah dan Rasulnya dengan prasangka yang buruk. Mereka putus asa. Bahkan saat itu ketika kaum kaum muslimin yang sedang terkepung, mereka menyangka bahwasanya kaum muslimin itu pasti akan hancur. Kalau secara secara hitungan matematika, ya tidak mungkin untuk bisa bertahan karena jumlah kaum kafir banyak sekali, ditambah lagi dengan berkhianatnya orang Yahudi Bani Quraidah, dan tidak ada penghalang kecuali khandak parit di depan mereka yang mereka jaga siang dan malam. Kalau seandainya mereka sampai lolos parit itu, bisa masuk ke Madinah, udah selesai. Selesai. Sehingga apa? Orang-orang munafik mereka berputus asa. Bahkan menyangka kaum muslimin pasti hancur. Karena apa? Karena dikepung dari segala penjuru. Yang ditambah dengan kepungannya Bani Quraidah yang ada di dalam kota Madinah. Yang mereka berkhianat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi saat itu orang-orang yang beriman diuji dengan 5 ujian yang berat. Seandainya saja mereka itu diuji dengan 1 ujian saja, maka ini
cukup untuk menghancurkan mental kaum suatu kaum. Mereka diuji dengan kepungan kaum Quraisy, kepungan pasukan Ghatafan, ya, pengkhianatan Bani Quraimah, orang Yahudi. Kemudian jumlah pasukan yang sangat banyak, sekitar 10.000 pasukan. Dan yang terakhir, itu terjadi pada musim dingin dan kondisi yang kelaparan. Dalam hal ini, Syekh Ibnu Utsaimin mengatakan bahwasanya kita tidak dapat ya menggambarkan rasa takut yang mereka alami pada saat itu, kecuali jika kita berada dalam posisi mereka. Dan ini ujian yang dialami oleh orang-orang yang beriman pada saat itu. Ujian yang merupakan sunatullah. Yang juga menguji umat-umat yang terdahulu sebelum datangnya Islam. Sehingga di Quran surat Al-Baqarah ayat 214 Allah berfirman, "Am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum massatuhumul ba'sa wad-dharra wa zulzilu hatta yaqula ar-rasul wal ladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrullahi qarib." Ataukah kamu mengira bahwa kamu itu akan masuk surga padahal belum datang kepadamu cobaan seperti yang dialami oleh orang-orang yang terdahulu sebelum kamu. Mereka ditimpa kemelaratan, penderitaan, diguncang dengan berbagai macam cobaan. Sehingga apa? Hatta yaqula Rasul walladzina amanu ma'ahu. Sampai Rasul sendiri dan orang-orang yang beriman bersamanya berkata, "Mata Nasrullah?" Kapan datang pertolongan Allah? Allah menjawab, "Ala inna nasrullah qarib." Ingatlah, sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat. Di Quran surat Al-Ankabut ayat 2. Ahasiban nasu an yutraku ay yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan begitu saja dengan mengatakan kami telah beriman sedangkan mereka itu tidak diuji? Walaqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhib. Dan sungguh telah diuji orang-orang yang sebelum mereka sehingga dengannya diketahui mana yang orang-orang itu beriman dengan keimanan yang benar dan mana orang-orang yang berdusta. Kemudian kita akan masuk kepada ayat ke-12 bercerita tentang orang-orang munafik. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لآتوها وما تلبثوا بها إلا يسيرا ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار وكان عهد الله مسؤولا. Para hadirin yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, di beberapa ayat ini Allah Subhanahu wa taala mulai menggambarkan tentang orang-orang munafik. Wa idh yaqulul munafiquna, dan ingatlah ketika orang-orang munafik dan juga walladzina fi qulubihim marad, dan juga orang-orang yang ada di dalam hatinya itu marad, penyakit. Mereka mengatakan
Ma wa'adanallahu wa rasuluhu illa ghurura. Allah dan Rasulnya tidak menjanjikan kepada kami melainkan hurur, tipu daya saja, bohong-bohong. Bahkan mereka mulai menyeru orang-orang yang selain mereka dengan mengatakan wa idh qalat ta'ifatu minhum. Dan ingatlah ketika segolongan di antara mereka itu berkata, ya ahla Yathrib, wahai penduduk Yathrib, Madinah maksudnya, la muqama lakum farji'u. Tidak ada tempat bagimu, kembalilah kamu. Wa yasta'dhinu fariqu minhumun nabi. Dan ada sebagian dari mereka itu minta izin kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk pulang, untuk kembali ke rumah mereka. Mereka berkata, Inna buyutana aurah. Sesungguhnya rumah-rumah kami itu terbuka, tidak ada penjaganya. Allah bantah, wa ma hiya bi'aurah. Dan rumah-rumah mereka itu sekali-kali tidaklah terbuka. Iyuriduna illa firara. Langsung dibongkar. Bahwasanya mereka tidak lain hanya hendak lari. Dan langsung dibongkar oleh Allah Subhanahu wa taala. Walau dukhilat alaihim min aqtariha thumma su'ilul fitnata la'atauha wa ma talabbathu biha illa yasir. Kalau Yathrib, kalau Madinah itu diserang dari segala penjuru, kemudian diminta kepada mereka supaya murtad, keluar dari Islam, la'atauha. Niscaya mereka itu mengerjakannya. Wa ma talabbathu biha illa yasira. Dan mereka tiada akan bertangguh untuk tidak murtad, untuk murtad itu. Melainkan dalam waktu yang singkat. Jadi mudah untuk keluar dari agama Islam ini dengan cobaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Mereka tidak bersabar. Walaqad kanu ahadullah min qabl. Sesungguhnya mereka sebelum itu padahal telah berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala. La yuwalluna al-adbar. Mereka tidak akan berbalik ke belakang, tidak akan mundur. Wa kana ahdullah mas'ula. Dan perjanjian dengan Allah ini akan dimintai pertanggungjawaban. Jadi pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala mulai bercerita tentang orang-orang munafik yang mereka tidak kuat menghadapi ujian yang begitu dahsyat. Dan orang-orang munafik ini yang sebelumnya mereka menyembunyikan kemunafikan, mereka ikut perang. Tampaknya seperti itu ya. Mereka ikut perang dengan menampakkan keimanan mereka kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ternyata di tengah peperangan mulailah tersingkap kemunafikan mereka dengan cobaan yang begitu dahsyat pada saat itu, sehingga mau tidak mau daripada mereka mati konyol menurut mereka, lebih baik mereka tampakkan kemunafikan itu untuk mereka kembali kepada keluarganya, meninggalkan peperangan, meninggal Rasulullah SAW dengan para sahabatnya. Ada pepatah Arab yang mengatakan, kullu ina'in bima fihi yaddah. Setiap teko itu pasti akan menuangkan apa yang ada di dalamnya. Mau tidak mau, cepat ataupun lambat, dia akan ketahuan bahwasanya dia hanya berpura-pura saja di dalam beriman kepada Allah dan Rasulnya. Meskipun kemunafikannya ditutupi dengan sedemikian rupa pada saat aman ya, tapi terlihat pada saat sesuatu yang sulit, yang mereka menyangka itu tidak menguntungkan sekali untuk mereka, mereka tampakkan dan terungkap. Terungkap. Di Quran surat Muhammad ayat 30, walau nasya'u la'arainakahum fala araftahum fala araftahum bisimahum wala ta'rifannahum fi lahnil qawli wallahu ya'lamu a'malakum. Dan sekiranya kami menghendaki, saya kami perlihatkan kepada mereka, kepadamu Muhammad, sehingga engkau benar-benar dapat mengenal mereka dengan bisimahu, dengan tanda-tandanya. Dan engkau benar-benar akan mengenal mereka dari nada bicaranya. Bilahnil qaul. Wallahu ya'lamu a'malakum. Dan Allah mengetahui
segala amal perbuatan mereka. Di dalam ayat 12 sampai 14 ini Allah menjelaskan bahwa orang-orang munafik itu terbagi menjadi tiga kelompok. Mereka yang terang-terangan mengatakan bahwa Allah dan Rasulnya itu penipu. Ada yang kelompok kedua, mereka kabur dari medan pertempuran. Bahkan melakukan provokasi, menakut-nakuti kaum muslimin untuk mereka juga ikut kabur dari medan pertempuran. Ada kelompok yang ketiga yang mereka memanggil penduduk Madinah dengan sebutan ya ahla Yathrib. Bahkan padahal sudah diganti oleh Rasulullah itu dengan Madinah untuk membangkitkan semangat jahiliyah dan juga fanatik kesukuan. Karena Yathrib sudah diganti namanya oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan sebutan Madinah di dalam sabdanya, "Umirtu biqaryatin ta'kulul qura yaquluna Yathrib. Wahyal Madinah tangfin nasa kama yanfi al-kiru khabathal hadid." Aku diperintahkan untuk berhijrah ke suatu tempat yang daya tariknya lebih dominan daripada tempat-tempat yang lain. Mereka menyebut tempat itu dengan Yathrib. Padahal ia adalah kota Madinah. Sebutkan kota Madinah itu tanfin nas kama yanfi al-kiru khabathal hadid. Kota ini membersihkan manusia yang jahat. Sebagaimana alat tempa besi itu membersihkan karat besi. Mereka yang meminta izin untuk meninggalkan medan perang, mereka beralasan bahwa rumah mereka itu tidak aman. Dan mereka berdusta dengan hal tersebut. Sehingga Pak, Allah Subhanahu wa taala menggunakan di dalam ayat ini yasta'dzin dalam bentuk fi'il mudhari yang menjelaskan bahwasanya eh, izin tersebut mereka lakukan secara berulang, secara terus-menerus. Sehingga apa? Sehingga nantinya mereka diizinkan oleh Rasulullah SAW dan terungkap bahwasanya mereka itu orang-orang munafik. Bahkan disebutkan kalau seandainya mereka diserang oleh eh, musuh dari segala penjuru, kemudian mereka diminta al-fitnah, ada yang menyebutkan al-fitnah itu untuk murtad, kembali kepada syirikat. Ada yang mengatakan eh, berperang atas nama kabilah-kabilah mereka, bukan atas nama eh, agama ini. Jadi saya mereka langsung menurutinya, langsung menurutinya. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang sifat-sifat orang munafik yang sesungguhnya, yaitu seandainya mereka telah dikuasai oleh musuh, kemudian diperintahkan murtad atau berperang atas nama kabilah dan bukan atas nama Islam, saya mereka tidak berpikir panjang, langsung memenuhi permintaan tersebut. Padahal sebelumnya mereka itu telah berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala untuk tidak lari dari medan pertempuran. Dan dengan larinya mereka ini dari medan pertempuran, mereka akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala atas janji yang pernah mereka sampaikan sebelumnya untuk tetap bersamai Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Dan inilah yang terjadi pada peperangan Khandaq, perang Ahzab itu yang menjadikan kita mungkin kalau pada saat itu ya posisinya memang sangat sulit yang disebutkan dikepung dari segala berbagai macam penjuru, kemudian juga posisi kelaparan. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya saking sibuknya dalam peperangan itu sampai tertinggal sholat asar dan sholat duhur. Dan sholatnya pada saat sholat sudah masuk sholat maghrib. Sangat sibuknya mereka. Dan nanti akan disebutkan juga beberapa bukti-bukti kenabian pada perang Ahzab yang terbukti ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setelah wafat, baik dari terbukanya Rum, juga Persia, dan menjadi milik milik kaum kaum muslimin. Para hadirin dalam Allah Subhanahu Wa Taala, mukadimah daripada ayat ini ya, ayat 9 sampai ayat 15 ya, yang kita ambil memberitahukan kepada kita akan akan
apa diri kita untuk melatih diri kita untuk taat kepada Allah dan Rasul. Karena pada saat aman ya seperti ini, mungkin kita biasa saja, sholat biasa dan sekolah siap biasa, tapi akan kelihatan keaslian dari keimanan kita ketika datang ujian. Dan karena itu kita tidak meminta ujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kita juga harus mempersiapkan kesabaran yang tinggi, keimanan yang kuat agar pada saat ujian itu datang kita sudah siap untuk tetap berpegang kepada apa yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Dan terbukti pada saat peperangan yang sangat dahsyat itu, orang-orang munafik yang notabene mereka ikut perang loh, keluar dari rumahnya, ikut mempersiapkan dan segala macamnya. Mereka tersingkap kemunafikannya, kemudian pulang ke rumah mereka meninggalkan medan pertempuran, meninggalkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat. Inilah para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, eh, yang bisa kita ambil pada kesempatan ini untuk memberi pelajaran pada kita akan pentingnya kita di saat aman untuk selalu meningkatkan keimanan kita. Karena dengan keimanan itu, itulah yang bisa menjaga kita pada saat posisi-posisi genting yang eh, akan terlihat keimanan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat bagi kami dan juga ikhwas sekalian. Insya Allah kita akan lanjutkan ayat 16 sampai ayat 25 pada ayat selanjutnya yang masih berbicara tentang perang Ahzab ini pada pertemuan yang akan datang. Hada wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi sahbihi ajma'in.